dituliskan dalam catatan sejarah. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, ia mampu menaklukkan Nusantara, serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, dan menjalin hubungan dengan India. Bukti-bukti tentang kerajaan Sriwijaya berkembang sampai sekitar abad ke-14. Bukti ini berasal dari beberapa prasasti yang ditemukan di Bangka, Ligor, dan Nalanda. Sriwijaya dipimpin oleh seorang raja, Dapuntahyang Sri Jayanasa. Sriwijaya telah berdiri pada 671 Masehi. Wahai para saudagar sekalian, Siap yang mulia. apa yang sedang kalian lakukan di bumi Sriwijaya? Kami sedang berdagang, Baginda. Tapi apa keuntungan yang kami dapat? Apakah kamu bertanya seperti itu? Saya bisa memberi kemakmuran dan kesuksesan pada kalian berdagang di bumi Sriwijaya ini, para saudagar. Sesuai dengan perjanjian, kami akan berdagang selama 6 bulan di sini. Dan apabila kami tidak mendapat apa yang dijanjikan, maka kami akan keluar dari wilayah ini. Itu tidak akan terjadi di sana. Percayalah. Baik, Baginda, kami melakukan. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya pun menyebabkan perdagangan ramai, sehingga pendapatan kerajaan pun meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Ia adalah Ising. Di suatu tempat, penduduk pun berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Ising. Ia pun tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya pun menganut agama Buddha. Ampun yang mulia. Ising dari negara seberang telah tiba dan ia ingin menghadap yang mulia. Siapa itu Ising? Dia adalah seorang pendeta dari negara seberang yang mulia. Dan di mana dia ingin datang, ingin mengajarkan agama Hindu yang mulia. Segera suruh masuk Ising ke dalam. Baik yang mulia. Salam yang mulia. Salam. Saya Ising dari Tiongkok yang mulia. Saya kesini untuk mengajarkan agama Buddha di wilayah ini yang mulia. Apa itu agama Buddha di sana? Agama Buddha ini mengajarkan tentang kebaikan yang mulia. Baiklah, saya izinkan engkau mengajarkan agama Buddha. Terima kasih yang mulia. Raja Dapuntahyang Sri Jayanasa pun berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer. Ia berusaha menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada kerajaan Sriwijaya. Wahai para panglima-panglima, Siap yang mulia. siaplah kalian. Bersiap untuk apa yang mulia Raja? Dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan ekspansi ke Tanah Jawa untuk merebut kekuasaan di Tanah Jawa. Itu apa yang dilakukan yang mulia Raja? Aku ingin memperluas kerajaan Sriwijaya. Baik Baginda. Kami akan mengumpulkan pasukan dan akan segera menyerang Baginda. Segera kalian pergi ke Tulang Bawang, Kerajaan Kalingga, serta Kerajaan Jambi untuk memperluas kerajaan Sriwijaya. Wahai panglima-panglima. Siap Baginda. Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di Tulang Bawang, menguasai kerajaan Jambi dan juga kerajaan Kalingga. Lapor Baginda. Kami sudah menaklukkan kerajaan Tulang Bawang, kerajaan Jambi, dan juga kerajaan Kalingga. Akhirnya, terwujud cita-citaku untuk memperluas kerajaan Sriwijaya ini. Terima kasih para panglimaku. Berkat kalian aku berhasil melakukan itu. Baik Baginda. Selanjutnya kami bantu Baginda Raja. Baginda Raja sudah berhasil melakukan kerajaan Kalingga dan Jambi. Benar sekali, aku berhasil memperluas kerajaan, tapi aku ingin menikahi putri. Apakah kita akan melakukan penyerangan ke kerajaan lainnya, Baginda Raja? Tidak, aku hanya ingin menikahi putri dari Raja Tarumanegara, yakni Linggawarma. Baiklah, kalau itu yang menjadi keinginan daripada Baginda Raja. Dapuntahyang yang berkuasa sejak 664 Masehi pun ingin melakukan pernikahan dengan Soba Kencana, putri kedua dari kerajaan Tarumanegara, Linggawarman. Ia pun datang ke Tarumanegara untuk meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Perkawinan ini pun melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yakni Dharanendra.
Daranindra berbesan dengan pegawai bawahannya Sri Darmasetu. Darmasetu pun memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian ia nikahkan dengan Samaragrawira, raja kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sailendra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samaragrawira kemudian lahirlah Bala Putra Dewa, sedangkan Samaratungga menjadi putra sulung dari Samaragrawira. Pada suatu hari Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakat. Bagaimana menurutmu ini, Wangsa? Bangunan yang mulia merupakan perintah bagi kami. Bukan begitu maksudku, aku butuh pendapat kalian. Pendapat apa, Baginda? Begini, saya ada niat untuk membangun sebuah bangunan untuk memuliakan orang meninggal dan memberikan sejarah untuk rakyat. Emangnya Baginda ingin bangunan seperti apa? Ini saya ingin membangun, bagaimana kalau kita yang membangun candi saja, sebentuk juga sebagai tempat ibadah. Baik, Baginda, di mana Baginda yang membangun candi tersebut? Saya juga sedang memikirkan bagaimana dengan pendapat kalian. Saya punya pendapat Baginda. Bagaimana jika candi itu kita bangun di atas bukit? Saya sependapat, Baginda, agar candi itu terjaga dari hujan. Baiklah, ayo carikan arsitek. Baik, Baginda. Baik, Baginda, kebetulan saya mempunyai teman bernama Gunadarma, berasal dari negeri seberang. Mungkin dia bisa membangun candi sesuai permintaan Baginda. Baik, bawa dia ke sini. Baik, Baginda. Saya yang akan membawa seorang arsitek tersebut ke hadapan Baginda. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Pada siang hari itu, Gunadarma menghadap sang raja. Salam yang mulia. Di sini saya sudah membawa seorang arsitek yang Baginda Raja butuhkan. Hatur sembah saya yang mulia, saya telah mengetahuinya dari para wangsa. Apakah kamu sudah tahu mengapa saya memanggil Anda kemari? Saya telah mengetahuinya dari para wangsa yang mulia. Bagus, jika kamu sudah tahu, bagaimana? Apa sudah ada rancangan, walaupun rancangan kasarnya? Izin yang mulia, berikut rancangan daripada candi yang akan kita bangun nanti. Rancangannya sudah selesai, tapi tolong tambahkan relief untuk setiap undakannya dan relief untuk masyarakatku dengan ajaran Buddha. Baik yang mulia, Baik, kerjakanlah sekarang. saya izin pamit yang mulia. Candi Borobudur pun dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi ini memakan waktu hampir setengah abad, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yakni Ratu Pramudawardhani. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan pun jatuh pada menantunya Jatiningrat atau Rakai Pikatan, suami dari Pramudawardhani. Hal ini pun membuat Bala Putra Dewa, adik dari sang Raja Samaratungga yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Bala Putra Dewa pun menemui Pramudawardhani dan suaminya di kediaman mereka. Iya, ada apa? Ada tamu yang ingin bertemu Raja. Ya, silakan untuk masuk. Baik, Raja. Ada apa Paman datang kemari? Iya, ada urusan apa Paman datang kemari? Aku mendengar keputusan para ketua kerajaan bahwa kau lah akan menggantikan posisi mendiang raja. Aku merasa itu bukan keputusan yang tepat. Kenapa Paman berpikir seperti itu? Aku adalah adik dari mendiang raja dan aku juga berhak dalam tahta tersebut. Jangan lupakan hal ini Paman. Aku juga adalah putri dari sang raja. Aku juga memiliki hak atas tahta ini. Lagi pula, dia adalah suamiku. Tidak ada yang salah dari keputusan para ketua. Baiklah, jika itu keputusanmu, izinkan aku untuk pergi dari istana ini dan mengunjungi kediaman mendiang ibuku di Sumatera. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Pramudawardhani, menjadi raja. Bala Putra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera, ke tanah kelahiran ibunya. Di tanah Sumatera, Bala Putra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya, karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Bala Putra Dewa pun sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Aku akan membangun kembali kerajaan ini
dan membuat Sriwijaya menjadi kerajaan terhebat di bumi Nusantara. Kami setia mengabdi kepada Sri Maharaja Bala Putra Dewa. Panglima, siapkan prajurit dan strategi perang. Kita akan menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Cina Selatan, dan juga Selat Karimata. Baiklah Baginda, akan kami laksanakan. Baik. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya pun mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah pelayaran Sriwijaya semakin luas. Luas wilayah pelayaran di masa pemerintahan Bala Putra Dewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara, sehingga Sriwijaya pun menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di masa kepemimpinan Raja Sang Rama Wijaya Tunggawarman, kerajaan Sriwijaya pun mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional yang meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan Sungai Musi. Sriwijaya pun akhirnya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri. Hal ini pun dibarengi dengan serangan kerajaan Kola Mandala dari India yang dipimpin Rajendra Chola I. Pada tahun 1025 Masehi, kerajaan Kola Mandala pun melancarkan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Raja Sang Rama Wijaya Tunggawarman pun ditahan oleh pihak Kola Mandala. Awal, Siap Yang Mulia. panggilkan Perdana Menteri. Baik Yang Mulia. Perdana Menteri. Ada apa yang mulia? Perdana Menteri, siapkan pasukan. Kita akan pergi ke Nusantara dan menyerang kerajaan Sriwijaya. Siap yang mulia. Kalau begitu saya terdiri untuk siapkan perang. Apakah kau siap? Oh, tentu saja Ratu. Aku ingin merebut wilayah perdagangan yang dikuasai oleh Sriwijaya. Baiklah kalau begitu. Salam tuanku, hamba datang membawa kabar buruk. Kabar buruk apa lagi yang telah kau bawa? Bukankah dengan kehancuran kerajaan kita telah menjadi kabar yang sangat buruk? Rajendra datang membawa prajuritnya untuk menyerang kerajaan kita, tuanku. Apa? Kenapa mereka bisa melewati daerah kekuasaan kita? Sekarang kau serahkan seluruh prajurit untuk melawan. Baik, tuanku. Pada nyatanya Kola Mandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Kemudian terjadilah perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sang Rama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan pada akhirnya serangan dari kerajaan Majapahitlah yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya, yang menyebabkan Sriwijaya tinggal nama dan hanya meninggalkan peninggalannya.